Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat 17.504 pulau, di mana 9.634 pulau belum diberi nama dan 6.000 pulau tak berpenghuni. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. 3 pulau Indonesia yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua masuk dalam 6 pulau terbesar di dunia. Luas perairan Indonesia mencapai 93.000 km dan garis pantai 81.000 km persegi. Hampir sama 25% panjang pantai dunia. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta dengan berbagai latar suku yang berbeda. Heterogennya penduduk Indonesia adalah salah satu dari potensi Indonesia yang kaya. Jutaan warga Indonesia ada di setiap belahan dunia. Data tahun 2014, jumlah WNI di luar negeri adalah lebih dari 2,5 juta orang. Mereka bekerja, belajar, berwisata, menikah dengan warga negara asing, dan dengan tujuan lainnya. Data penyebaran WNI di dunia mengalami fluktuasi. Hal ini utamanya disebabkan tingginya permintaan tenaga kerja WNI dan lapangan kerja di bidang jasa yang melimpah. Di wilayah Asia Tenggara, Malaysia merupakan negara dengan angka WNI terbesar di seluruh dunia dengan 2,5 juta WNI. Arab Saudi, walaupun telah diterapkan peraturan yang lebih ketat terkait pekerja asing yang bekerja di sektor jasa, tetap menjadi tujuan kedua terbesar bagi WNI. WNI yang tersebar di seluruh dunia terbagi ke dalam beberapa wilayah besar, yaitu Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara dan Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Eropa Barat, Eropa Selatan, Eropa Timur, Pasifik, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Mayoritas WNI tersebar di wilayah Asia Tenggara dengan jumlah hampir separuh dari jumlah WNI di seluruh dunia, yaitu sebesar 2.868.459 jiwa. Angka ini disusul dengan Timur Tengah sebesar 981.642 jiwa. Bagi WNI yang memutuskan bekerja di luar negeri, alasan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, mencari pekerjaan yang dapat memberi gaji lebih tinggi dibanding jika mereka bekerja di dalam negeri. Pada kenyataannya, banyak kisah sukses yang dapat dibagi dari mereka. Bertahun-tahun menjadi pekerja di negeri orang membuat keluarga mereka di Indonesia hidup dalam kemapanan di atas garis kemiskinan. Ada banyak kisah sukses WNI yang bermigrasi ke luar negeri, tapi terdapat juga permasalahan yang cukup krusial. Besarnya jumlah WNI yang bermigrasi ke luar negeri setiap tahunnya mengundang sejumlah permasalahan dan kasus WNI. Dari data yang masuk, ternyata bekerja di luar negeri tidak selalu menjanjikan perjalanan yang tanpa masalah. Sejumlah WNI yang bekerja di luar negeri terkadang menemukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gaji tidak dibayar, penyiksaan atau kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja tidak sesuai kontrak, jam kerja tidak sesuai kontrak, tidak betah, berselisih paham, sakit, dan lain-lain. Keselamatan rakyat Indonesia telah diatur dan menjadi tanggung jawab negara sejak awal negara. Hal tersebut termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu semua, Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini PWNI BHI, memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI merupakan unit kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang terkait langsung dengan permasalahan tersebut di atas.
Direktorat Perlindungan WNI dan BHI memiliki visi terwujudnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI yang berkualitas, dengan misi memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik, sesuai moto kepedulian dan keberpihakan, dan janji pelayanan cepat, ramah, tanpa pungutan dan transparan. Pelayanan perlindungan WNI dan BHI. Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan hak WNI dan BHI, bantuan hukum di bidang perdata dan pidana, serta bidang ketenaga kerjaan, penanganan permohonan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, konsultasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, pendampingan WNI bermasalah, penyampaian informasi perkembangan kasus WNI dan BHI, perbantuan pemulangan WNI bermasalah ke daerah asal, perbantuan pemulangan jenazah WNI ke daerah asal. Sejak dibentuk tahun 2002, PWNI BHI telah menangani varian kasus yang beragam dan permasalahan di luar negeri, seperti penanganan WNI pendatang asing tanpa izin atau PATI, penanganan WNI overstayers, pemulangan TNI dari shelter di berbagai perwakilan Republik Indonesia, penanganan kasus ABK korban eksploitasi, penanganan ABK WNI yang terlibat dalam penyelundupan manusia atau people smuggling, evakuasi WNI terkait dengan konflik politik dan bencana alam, penanganan kasus-kasus WNI atau TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati, kasus-kasus penembakan WNI di luar negeri. Pada periode Januari 2014 sampai dengan April 2014, jumlah kasus yang ditangani Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, dan Perwakilan Republik Indonesia mencapai 8.969 kasus. Dengan rincian, kasus-kasus terkait TKI sejumlah 8.479 kasus, kasus ABK 243 kasus, dan kasus WNI non-TKI sebesar 206 kasus. Dari jumlah kasus yang ditangani tersebut, sejumlah 7.034 kasus telah berhasil ditangani, yaitu 78,4%. Pada tahun 2012, terdapat sejumlah 19.218 kasus, di mana 76,86% kasus telah berhasil diselesaikan. Dalam kurun waktu sampai dengan April 2014, sebanyak 182 TKI atau WNI terbebas dari hukuman mati. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini PWNI dan BHI, aktif bekerja sama dengan pihak-pihak lain guna mengoptimalkan upaya perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, namun Kementerian Luar Negeri terus memperbaiki diri untuk mengisi kekurangan di sana-sini. Kemlu menetapkan 3 langkah strategis sebagai Grand Design perlindungan WNI dan BHI, yaitu Prevention, Early Detection, dan Immediate Response. Prevention atau langkah pencegahan adalah bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus. Langkah pencegahan ini disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang berbeda di setiap perwakilan. Langkah prevention meliputi kampanye penyadaran publik, diseminasi informasi, kerjasama dengan para stakeholders baik di pusat maupun di daerah, welcoming program, outreach pelayanan kekonsuleran, pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, pendidikan dan pelatihan bagi SDM di perwakilan. Early detection atau langkah deteksi dini adalah bentuk kegiatan yang bertujuan agar permasalahan atau kasus dapat segera diketahui sebelum menjadi isu yang tidak terkendali. Langkah deteksi dini atau early detection meliputi pengembangan database sistem berbasis IT, sinkronisasi dan integrasi database, penyediaan hotline service, kunjungan ke penjara, tahanan imigrasi, polisi, dan sebagainya, penguatan jejaring kerja kepada pejabat instansi setempat dan stakeholders lainnya baik di pusat maupun pemerintah RI. Immediate response atau langkah perlindungan secara cepat dan tepat adalah bentuk kegiatan untuk menyelesaikan kasus yang telah terjadi. Immediate response atau langkah perlindungan secara cepat dan tepat meliputi
menanggapi secara cepat dan tepat setiap pengaduan masyarakat, melakukan penanganan kasus secara terukur, optimalisasi Satgas Citizen Service di perwakilan RI, menyediakan shelter untuk perlindungan fisik, pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan sosial dan kemanusiaan, repatriasi. Mekanisme pengaduan kasus ke DIP PWNI BHI dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, proses yang dilakukan oleh Direktorat PWNI BHI Pusat dan proses yang dilakukan di perwakilan. Di Direktorat PWNI BHI Pusat, operator database atau staf di DIP PWNI BHI menerima aduan baik langsung maupun lewat telepon atau email. Setelah itu, operator atau staf memasukkan aduan ke dalam aplikasi. Kemudian tim verifikator memeriksa kelengkapan berkas aduan dan melakukan verifikasi, mencetak berkas aduan untuk direktur. Setelah itu, direktur melakukan disposisi ke Kasubdit, dilanjutkan Kasubdit melakukan disposisi ke case officer. Selanjutnya, case officer menindaklanjuti aduan dan memasukkan informasi pengaduan ke aplikasi database dan atau menyampaikan pengembangan kasus ke pelapor melalui telepon yang didokumentasikan dalam lembar informal. Dalam hal ini, case officer juga menganalisa kasus untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan oleh pusat dan atau perwakilan. Lalu case officer mencetak brafax dalam lembar aplikasi dan diberikan kepada direktur untuk dilegalisasi. Dari sana dilanjutkan ke operator agar operator dapat melakukan wawancara sekaligus memberikan lembar survei kepuasan kepada pelapor. Di perwakilan, case officer di perwakilan menerima notifikasi kasus baru dan mencetak berkas untuk arahan duta besar. Secara bersamaan, case officer menangani kasus berdasarkan disposisi. Sementara Dubes yang telah menerima Bravex dari pusat memberikan disposisi ke fungsi terkait. Setelah itu, case officer memasukkan penanganan kasus ke aplikasi dan menghasilkan Bravex, lalu diberikan pada Dubes untuk dilegalisasi. Setelah itu nomor Bravex dimasukkan ke dalam aplikasi oleh case officer.